Mereka bergiliran mencabuli anak di bawah umur yang memiliki cacat mental sampai pada akhirnya kakaknya datang lalu menghabisi mereka semua. Jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan cerita terbaru. Film ini berjudul No Mercy yang dibintangi oleh Lee Sing Young, Park Si Won, Lee Jong Hook, Choi Jin Ho, Lee Hyung Chul, dan lain-lain. Suatu hari, Inai melihat adik perempuannya yang cacat yang bernama Yoon Hee diperkosa oleh seorang politikus. Inai pun menyerang politikus itu dan menusuk salah satu matanya. Seharusnya Inai juga mengambil salah satu bijinya, biar nggak macam-macam. Oke, lanjut. Dan hal tersebut membuat Inai dipenjara selama 1,5 tahun. Dan si politikus yang telah mencabuli perempuan di bawah umur hanya mendapat hukuman selama 6 bulan. Memang keadaannya sangat tidak adil. Ternyata selama Inai berada di dalam penjara, adiknya menjadi korban penganiayaan dan pelecehan seksual. Ada sekumpulan tua bangka yang tidak mempunyai otak berkumpul. Mereka sedang melirik-lirik anak sekolahan yang sedang lewat. Karena mengetahui bahwa Yoon Hee yang cacat secara mental, mereka bergantian mencabulinya. Awalnya si pedagang swalayan. Saat Yoon Hee sedang membeli makanan, dia mengambil kesempatan untuk menyekapnya dan melampiaskan nafsu bejatnya. Lalu si tukang fotografer, Yoon Hee yang saat itu ingin difoto menggunakan pakaian seragam, di situ dia juga mencabulinya secara paksa. Dan yang terakhir si tukang bengkel, entah bagaimana caranya bisa membawa Yoon Hee berada dalam mobil. Di situ dia memukul Yoon Hee sampai pingsan dan melampiaskan nafsu bejatnya. Setelah Inai keluar dari penjara, dia pulang ke rumah dan bertemu dengan adiknya Yoon Hee. Yoon Hee adalah adik yang sangat dia sayangi setelah ayah dan ibu mereka telah tiada. Pada saat itu, semua baik-baik saja. Sampai esok harinya, Yoon Hee berangkat ke sekolah. Ternyata, di sekolah, teman-teman Yoon Hee juga membulinya. Ada 3 orang siswi yang berperilaku seperti binatang. Sepulang sekolah, mereka membawa paksa Yoon Hee. Mereka mempunyai teman lelaki, dan para laki-laki itu berencana untuk memanfaatkan Yoon Hee untuk tidur dengan laki-laki hidung belang. Inai sangat gelisah menunggu Yoon Hee yang tak kunjung pulang, lalu menghubungi HP adiknya, tapi tidak diangkat. Sebenarnya, Yoon Hee sudah minta pulang, tapi mereka tidak memperbolehkannya. Saat para hidung belang itu ingin menggauli Yoon Hee, mereka langsung menyergapnya dengan alasan perempuan di bawah umur. Mereka memukuli dan mengambil uang para hidung belang itu. Saat melakukan aksi berikutnya, mereka mulai menggerebek kamar hotel. Di situ, mereka melihat Yoon Hee dengan laki-laki hidung belang yang mempunyai tato. Ternyata, laki-laki itu adalah preman. Lalu para pecundang itu takut dan pergi lari. Setelah menggauli Yoon Hee, preman itu menjualnya ke rumah bordil. Keesokan harinya, dengan hati yang resah, Inai pergi ke sekolah dengan memakai baju merah yang diberikan adiknya Yoon Hee. Pihak sekolah tidak tahu kenapa adiknya tidak kunjung pulang. Inai yang sangat kesal lalu pergi. Saat masih di lingkungan sekolah, ada seorang perempuan yang memanggilnya. Ternyata dia adalah teman sekolah Yoon Hee. Dia memberitahu kalau 3 orang perempuan juga teman sekelasnya yang membawa Yoon Hee selepas pulang sekolah. Dia juga menunjukkan sebuah video saat mereka membuli Yoon Hee. Dengan emosi yang membara-bara, Inai masih berusaha untuk tenang. Disinilah saat pembalasan dimulai. Sebenarnya, Inai seorang ahli bela diri dan bekerja sebagai bodyguard. Saat sepulang sekolah, Inai mengikuti ketiga murid itu. Ternyata, mereka pergi ke sebuah toilet untuk mengganti baju. Disitulah Inai menghajar satu persatu sampai mereka mengatakan kemana mereka membawa Yoon Hee. Salah satu dari mereka mengantarkan Inai ke rumah laki-laki yang memanfaatkan Yoon Hee. Di situ terjadilah perkelahian. Hanya sebentar saja, Inai menghajar laki-laki itu.
lalu dia berkata jujur di mana Eun-hee sekarang. Sebelumnya, Inai sudah melapor polisi, tapi menurut polisi, kasusnya masih terlalu dini dan harus membuat laporan serta harus menunggu 24 jam. Inai yang tidak sabaran terpaksa harus turun tangan sendiri. Lalu Inai membuntuti preman yang bertato itu. Saat mobilnya berhenti, langsung menyetrumnya sampai pingsan. Saat dia sadar, Inai sudah mengikat lehernya dari belakang. Inai memaksanya untuk berbicara. Setelah mendapat informasi dari preman bertato, dia mengambil mobilnya dan pergi ke rumah bordil itu. Sesampainya di rumah bordil, tanpa banyak tanya, Inai langsung memukul perempuan yang bekerja di situ, lalu menghajar si Germo laki-laki yang membeli Eun-hee dari si preman bertato. Ternyata Inai datang terlambat. Ada seorang laki-laki yang menebusnya dan membawanya pergi. Penasaran kan siapa laki-laki itu? Oke, lanjut. Saat di rumah bordil itu, Eun-hee meminta untuk menelpon kakaknya, tapi tidak diangkat. Lalu, Eun-hee menelpon si tua bangka yang mempunyai swalayan. Disinilah mulai terbongkar aksi para tua bangka yang bergilir menggagahi adiknya selama dia di dalam penjara. Lalu Inai pergi ke swalayan itu dan menghajarnya sampai jarinya putus. Mendapat informasi dari si tua bangka, lalu Inai mendatangi si tukang fotografer. Di situ dia melihat foto adiknya Eun-hee yang sudah terpajang. Tanpa banyak tanya, Inai langsung menghajarnya sampai babak belur. Sampai dia mengaku di mana adiknya sekarang. Ternyata saat itu dia menelpon temannya yang bekerja di bengkel mobil. Mendapatkan informasi itu, Inai pergi ke bengkel tempat laki-laki itu bekerja. Sesampai di bengkel mobil, Inai berjalan lalu mengambil sebuah palu yang besar, sementara si tukang bengkel sedang sibuk memperbaiki sebuah mobil. Tanpa banyak bicara, Inai langsung memukul tangan si tukang bengkel menggunakan palu itu. Si tukang bengkel yang menjerit menahankan rasa sakit masih saja memakinya. Lalu Inai memijak tangannya yang luka bekas palu. Sampai si tukang bengkel itu mengaku di mana adiknya sekarang. Ternyata yang menebus adiknya dan membawanya pergi adalah orang suruhan dari politikus yang Inai tusuk matanya di awal tadi. Politikus itu ingin balas dendam. Saat tukang bengkel mengetahui Eun-hee berada di rumah bordil, dia langsung menelpon si politikus. Disinilah pertempuran sesungguhnya terjadi. Eun-hee disekap di sebuah gedung tua. Mereka ingin menyuntiknya sampai mati, tapi si bodyguard itu ternyata tidak tega untuk melakukannya. Inai langsung mendatangi kediaman politikus itu. Ternyata dia mempunyai banyak bodyguard. Saat si politikus sedang tidur, Inai langsung menyusup ke dalam dan langsung menodongkan pistol ke kepala si politikus. Tapi bodyguardnya langsung masuk. Di situ terjadi perkelahian antara Inai dengan para bodyguard. Tetapi si politikus itu pergi lari. Setelah mengalahkan para bodyguard, Inai langsung mengejar politikus itu. Di situ terjadi kejar-kejaran antara Inai dengan politikus, dan Inai melepas tembakan sampai mengenai tangan si politikus. Namun tidak membuatnya berhenti, sampai ketika mobil Inai terjebak di saluran pembuangan dan si politikus berhasil kabur. Lalu politikus itu menelpon bodyguardnya yang tadi sedang menyekap Eun-hee. Dia meminta agar segera menyuntik mati Eun-hee, tapi dia ternyata tidak tega untuk melakukannya. Akhirnya bodyguard itu menelpon Inai. Dia memberitahu tempat persembunyian si politikus itu, yang mengakibatkan si politikus itu membunuhnya dengan menggantungnya lalu menusuk lehernya. Tanpa membuang waktu, Inai langsung menuju markas politikus itu. Ia membawa mobil dengan laju yang kencang, lalu menabrak para bodyguard politikus. Pertempuran sesungguhnya pun terjadi. Di situ, Inai bertarung sendirian melawan para bodyguard itu. Kelihatannya sih mustahil, tapi ternyata Inai berhasil mengalahkan semua para bodyguard itu. Setelah itu dia pergi ke sebuah ruangan. Di situ berada si politikus sedang menyekap adiknya. Meskipun mendapat perlawanan dan mendapatkan tusukan di perut, tanpa waktu lama, Inai berhasil melumpuhkan si politikus itu. Setelah itu,
Dia membawa adiknya pergi, dan film pun selesai. Terima kasih buat kalian yang menonton sampai selesai. Jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan cerita terbaru.